Pernikahan yang dilakukan setelah perbuatan zina itu artinya jangan sampai ada satu mindset zina nggak apa-apa, nanti toh dinikahi. Itu juga jangan sampai seolah-olah kalau dengan nikah menyelesaikan masalah tentang dosanya tadi. Tidak secara otomatis seperti itu, bahwa orang segera nikah itu dianjurkan betul untuk membuat salamatul insan, karena selamatnya manusia itu ada di dua tempat, satu antara dua bibir, dua. Baik, alhamdulillah kita kembali lagi di El-Kalam, lembaga konsultasi dan kajian mengenai Islam. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah pernikahan bisa menghapus dosa zina ketika pacaran sebelum menikah? Artinya, apakah dengan pernikahan itu bisa menghapuskan dosa-dosa dari yang pernah dilakukan perzinaan sebelum menikah? Silahkan, siapa yang menanggapi? Apakah pernikahan setelah melakukan zina itu bisa menghapus zina? Tentunya sependek yang kita ketahui tidak bisa, karena dosa itu bisa terhapus dengan taubat. Nah, pernikahan yang dilakukan setelah perbuatan zina itu meskipun ya husnuzannya adalah sebagai bentuk komitmen untuk memperbaiki hubungan baik secara hablum minallah atau hablum minas, tetapi sekali lagi tidak bisa menghapus dosa. Mengapa demikian? Karena yang pertama tadi, bahwasanya pernikahan yang dilakukan setelah melakukan dosa itu bukan sebagai bentuk pertobatan yang menghapus dosa zina yang sudah dilakukan. Karena apa? Karena yang bersangkutan mestinya tahu bahwasanya itu zina merupakan dosa besar. Bagi yang tidak tahu, maka pada momen ini kita sampaikan bahwasanya zina itu adalah dosa besar dan tidak bisa terhapus dengan pernikahan. Meskipun perlu kita garis bawahi, yang kedua adalah jika kedua insan manusia yang melakukan zina lalu kemudian menikah, itu tentu dengan komitmen untuk memperbaiki hubungan yang tadi tidak baik, itu sangat bagus. Maksud saya begini, bahwasanya ketika dua insan melakukan zina lalu kemudian mereka kemudian lepas dari tanggung jawab, itu tentu dosa dalam dosa. Nah, dengan menikah itu harapannya adalah ada komitmen dari kedua belah pihak untuk melakukan hubungan suami istri dan mudah-mudahan sesuai syariat. Tetapi sekali lagi, meskipun demikian niatnya untuk memperbaiki diri, tapi sekali lagi itu bukan menjadi syarat ya terhapusnya dosa. Tentu dosa bisa terhapus dengan taubat. Nah, ini perlu kita tegaskan karena banyak ya muda-mudi, mestinya tidak hari-hari ini aja, mungkin sudah cukup lama ketika kerusakan moral itu semakin menyebar, ada semacam kayak anggapan atau konsepsi di antara muda-mudi, tidak masalah berzina itu, toh kemudian kita nanti menikah. Nah, itu tentu pemahaman semacam ini perlu kita tegaskan sangat-sangat tidak benar. Itu adalah perbuatan dosa dalam dosa. Yang pertama, seakan-akan menganggap remeh dosa zina, padahal sudah kita tegaskan dosa itu termasuk dosa besar. Yang kedua adalah semacam kayak istihza ya, mempermainkan doktrin agama. Nah, sehingga sekali lagi pernikahan yang dilakukan setelah perzinaan tidak menghapus dosa, meskipun jika diniati untuk memulai babak baru yang lebih baik, itu sangat bagus. Terakhir perlu kita tegaskan bahwa dalam hadis yaitu wa'ad bil as-sayyid wa'ad bil sayyid wa'ad bil hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan atau susullah perbuatan-perbuatan jelek atau dosa itu dengan al-hasanah, amal soleh atau perbuatan baik. Nah, itu adalah dengan bertaubat, maksudnya bukan dimaknai secara harfiah bahwa berarti selesai dong dengan pernikahan. Sekali lagi kita tegaskan, maksud hadis ini tidak demikian.
Maksudnya adalah dengan memperbanyak amal soleh, karena kita belum tahu sepenuhnya apakah taubat kita itu diterima oleh Allah. Tadi sangat menarik di jeda waktu Ustaz Ustaz Sigit menyampaikan nukilan dari ulama yang mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama, bahwasanya di antara tanda ketaatan kita diterima oleh Allah adalah ketaatan kita semakin kuat atau terjaga. Sebaliknya, tanda bahwa ketaatan kita itu tidak diterima adalah dengan kita mengulangi perbuatan dosa lagi. Nah, pernikahan yang dilakukan setelah berzina itu mudah-mudahan memang diniati untuk memperbaiki sesuatu yang memang tidak baik dari awal itu. Nah, tetapi sekali lagi itu bukan syarat untuk menghapus dosa. Karena kita tegaskan yang ketiga, dosa terhapus dengan taubat. Wallahu ta'ala alam. Artinya jangan sampai ada satu mindset, zina nggak apa-apa, nanti toh dinikahi. Nah. Itu juga jangan sampai seolah-olah kalau dengan nikah menyelesaikan masalah tentang dosanya tadi. Tidak secara otomatis seperti itu. Bahwa orang segera nikah itu dianjurkan betul untuk membuat salamatul insan. Karena selamatnya manusia itu ada di dua tempat, satu antara dua bibir, di antara lidah ini, dan yang kedua adalah apa yang di antara dua paha, yaitu dengan pernikahan itu. Tapi jangan sampai ada mindset tadi bahwa zina nanti hamil, enggak apa-apa kalau langsung dinikahi kan seolah Anda selesai. Enggak, jangan sampai ada konsep seperti itu. Jadi nanti nggak ada istilah MBA, married by accident, apalagi LKMD, lamar keri MDC, lah itu ya jangan sampai terjadi itu. Mungkin yang dimaksudkan mereka, yang dimaksudkan penanya ini, kalau dulu ketika pacaran saya berzina, kemudian saya menikah sebagai wujud pertobatan, itu bisa menghapus dosa enggak? Ya pada prinsipnya, atau batu yahjubu maqoblah, taubat itu bisa menghapus dosa sebelumnya. Tapi bukan berarti dipahami terus sebelum nikah boleh zina, tobatnya dengan nikah, enggak kayak gitu maksudnya gitu loh. Artinya nikah bukan jalan untuk pertobatan, perzinaan. Tidak. Bukan syarat taubat. Namun kalau nikah itu dijadikan sebuah sarana untuk bertobat pun bisa. Dengan nikah dia tidak akan berzina, kan gitu kan? Kan itu bisa. Hanya saja tidak. Karena tujuan nikah itu adalah solusi terhadap urusan biologis misalnya gitu. Ya. Makanya akan tapi tidak boleh dipahami kalau gitu boleh berzina sebelum nikah, terus nanti kita akan nikahi dan bisa terhapus dengan sendirinya. Enggak seperti itu. Ya. Tidak seperti itu, ya. Jadi sekali lagi dosa itu prinsipnya bisa dihapus, bisa insya Allah terampuni dengan tobat, dan tobat pada intinya pada 5 yang kita lakukan. 1, menyadari kesalahan. Jadi kalau tobat tidak dengan kesadaran itu bukan tobat namanya. Yang kedua, at-taubatu alaumu, yaitu mentobati dosa-dosa itu dengan menyesali. Makanya sampai ada air mata tobat itu bisa memadamkan api neraka itu, karena memang bagaimana betul-betul kita menyesalinya. Ya, jadi bentuk tobat itu menyesali. Maka bentuk penyesalan adalah air mata itu. Walaupun bukan secara dohir, kalau belum keluar air mata ya dicolok-colok biar keluar air matanya, bukan begitu. Tapi yang ketiga adalah taubatan nasuha, yaitu bagaimana kita tidak mengulanginya, karena ini semangat spirit untuk betul-betul membuat, ya sudah, ini yang dikat, ditahalul, dipotong itu supaya tidak bisa disambung lagi gitu. Dan yang keempat, banyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Tentu itu kalau kesalahannya kepada Allah, tapi kalau kesalahan pada manusia ya harus meridhokan, saling cari ridho di antaranya. Dan yang kelima tadi, mengikuti kebaikan, kejelekan, kejahatan, kemaksiatan dengan ketaatan, dengan kebaikan. Adbi sayyat bil hasanah tamhuha, ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Mudah-mudahan, dan jangan menunda-nunda, karena kematian itu datang tidak ada sign-nya, tidak ada tandanya. Mau saya sehat segar bugar mati, banyak orang sehat segar bugar terus mati. Ya, karena sudah adzan, insyaallah kita break untuk sholat dulu. Nanti akan kembali di El Kalam, Lembaga Konsultasi dan Kajian Mengenai Islam.